Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nurdini, NIM 18205101114 dari kelas Perbankan Syariah C semester 6 kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang makalah kami yang berjudul Tren Pembayaran dan Pembiayaan di Indonesia, Financial Technology atau Fintech, Peer-to-Peer Lending, pengertian jenis peer-to-peer, regulasi, kondisi peer-to-peer di Indonesia, dompet digital, uang digital, dan tren penggunaannya di Indonesia, Mastercard, Visa, Gerbang Pembayaran Nasional atau GNP. Di sini saya akan membahas tentang financial technology atau fintech dan peer-to-peer lending. Fintech sendiri menurut Financial Stability Board atau FSB, fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis aplikasi, proses atau produksi baru dengan efek material terkait pada dasar keuangan institusi dan penyediaan layanan keuangan. Di Indonesia, fintech dikenal dengan istilah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77-POJK 01-2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, di mana pada pasal 1 angka 3 POJK 77-POJK 01-2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan peer-to-peer lending adalah salah satu produk dari financial technology atau fintech yang mempertemukan pemilik dana atau leader atau yang bisa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur borrower atau bisa disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Jenis peer-to-peer lending yang pertama ada peer-to-peer lending konsumtif. Kategori dari jenis peer-to-peer lending konsumtif ini disebut sebagai payday loan yang umumnya memberikan pinjaman yang berasal dari dua jenis leader, yaitu dari crowdfunding dan ada yang dari super leader. Dan yang kedua yaitu ada peer-to-peer lending produktif. Peer-to-peer lending jenis ini adalah peer-to-peer lending yang paling umum ditemui di Indonesia, di mana modal dari pemberi dana dapat dengan pemberi dana atau lender digunakan untuk melakukan kegiatan pinjaman yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Yang selanjutnya yaitu regulasi peer-to-peer lending. Peer-to-peer adalah industri yang baru. Regulasinya pun belum lama, baru pada akhir 2016 OJK mengeluarkan peraturan POJK 77 yang mengatur soal industri peer-to-peer di Indonesia. Regulasi ini menetapkan peer-to-peer sebagai lembaga pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK 77 mengatur dari baik dari sisi investasi maupun dari sisi peminjam. Yang selanjutnya yaitu kondisi peer-to-peer di Indonesia. Perkembangan fintech yang pesat di Indonesia membuat semakin tingginya permintaan atas kemajuan teknologi. Salah satunya masuknya peer-to-peer lending di Indonesia. Peer-to-peer lending adalah salah satu primadona alternatif investasi di Indonesia. Di Indonesia, peer-to-peer lending mulai dikenal sejak awal tahun 2016 ketika beberapa perusahaan peer-to-peer lending mencoba membuka pasar di Indonesia dan ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.